Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yohanes 20 ayat 15 sampai ayat yang ke-16 yang berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Demikianlah firman Tuhan. Dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul, Bersyukur, Mendengar, dan Mengenal Suaranya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kedua ayat yang tadi saya baca sebenarnya menceritakan tentang Yesus dan Maria mengalami pertemuan di taman saat Yesus bangkit. Dan ini pertemuan Yesus yang pertama pada saat bangkit dengan manusia. Dan Maria adalah orang pertama yang bertemu dengan Yesus waktu Yesus bangkit. Nah, kita mau lihat saudara, ada beberapa poin yang mau saya share buat saudara, bahwa kita harus bersyukur jika kita mendengar dan mengenal suaranya. Jika kita mendengar dan mengenal suara Sang Firman. Jika kita mendengar dan mengenal suara Yesus. Yang pertama Yesus memulai pembicaraan dengan Maria. Dia memperdengarkan suaranya, tapi dia berkata kepada Maria begini, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Yesus memulai pembicaraan dengan mengajukan dua pertanyaan kepada Maria, yaitu, "Mengapa engkau menangis?" Dan yang kedua, "Siapa yang engkau cari?" Tapi saudara harus tangkap, Maria pada poin ini, poin 1, dia nggak fokus. Dia fokus melihat Yesus yang berbicara kepada dia, tapi dia tidak fokus mendengarkan suara yang sedang berbicara bagi dia. Sehingga Maria berpikir bahwa Yesus adalah penunggu taman. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari mana saya tahu bahwa Maria fokus pada penampilan Yesus, bukan pada suara Yesus? Karena Maria mengira Yesus adalah penunggu taman. Artinya Maria melihat, oh kayaknya ini penunggu taman karena kita lagi di taman. Padahal jika Maria fokus pada suara Yesus, Maria pasti akan mengenalnya suara itu. Dia sudah mendengar suaranya, tapi karena tidak fokus, dia tidak mengenal suara itu secara langsung. Jadi poin 1 mau menunjukkan buat saudara dan saya bahwa kita harus bersyukur jika Yesus Sang Firman itu memperdengarkan suaranya dan kita bisa mengenalnya. Jadi poin 1, karena Maria tidak fokus mendengar, maka dia mengira Yesus adalah penunggu taman. Poin yang kedua, jadi Maria di poin 1 hanya mendengar suara, tapi dia tidak mengenal suara Yesus. Yang kedua Maria meresponi jawab pertanyaan Yesus. Tapi Yesus kemudian bersuara. Yesus bilang, "Maria." Kalau yang di pertama kalimat Yesus itu ada 2. Kalau yang di kedua, di bagian kedua ini Yesus hanya ngomong satu kata, "Maria." Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat Yesus berkata Maria,
Di poin 2, Maria bukan saja mendengar suara Yesus memanggil, tapi Maria mengenal itu suara Yesus. Itu bukan suara penunggu taman. Dari mana Maria bisa tahu kalau itu bukan suara penunggu taman atau itu suara Yesus? Karena Maria tahu penunggu taman tidak mungkin tahu nama Maria. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman itu mengenal setiap kita. Dan dia bisa memanggil kita dengan nama kita. Dan ini yang membuat Maria tidak ragu. Waktu Yesus mengatakan Maria, Maria tahu itu Yesus. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya bahwa banyak suara boleh menipu kita. Tapi semua suara itu tidak bisa mengenal kita dengan baik. Tapi Yesus mengenal kita dan bisa memanggil kita dengan nama kita seperti dia memanggil Maria. Saat dia memanggil Maria, disitulah Maria tahu bahwa Yesus itulah yang sedang berbicara dengan dia. Jadi di poin 2, Maria mendengar suaranya, tapi Maria juga mengenal suara Sang Firman itu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau mengajar saudara dan saya hari ini bahwa waktu Yesus bangkit, Yesus akan membuat banyak orang bukan saja mendengar suaranya, tapi banyak orang akan bisa mengenal suaranya jika dia fokus kepada suara itu, bukan kepada yang dia lihat. Yang terakhir, poin yang terakhir. Maria bisa mengenal suara Yesus karena posisi Maria, posisi yang sangat dekat dengan Yesus. Berhadap-hadapan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, posisi kita dengan Tuhan jika dekat, kita bukan saja bisa mendengar suaranya, tapi kita pasti akan dibuatnya mengenali suara firman-Nya. Dan Tuhan mau bilang hari ini buat saudara dan saya bahwa waktu Yesus bangkit, Yesus pasti melakukan hal yang sama kepada kita seperti yang dia lakukan bagi Maria. Dia berhadap dengan Maria, dia dekat dengan Maria, dia memperdengarkan suaranya, dan dia membuat Maria mengenali suaranya. Karena itu di poin yang ketiga Tuhan menantang saudara dan saya hari ini. Kita harus memiliki posisi yang terus dekat dengan Tuhan. Kita harus memiliki posisi terdekat dengan Tuhan. Supaya waktu suaranya diperdengarkan, kita bukan saja mendengarnya, tapi kita bisa mengenali bahwa itu suara Sang Firman. Karena itu mari kita bersyukur jika kita bisa mendengar suaranya, jika kita bisa mengenali suaranya, dan jika kita dilayakkan bisa ada di posisi terdekat dengan Sang Firman itu. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam, bersyukur bisa mendengar dan mengenali suara Sang Firman. Amin.